Raden Paku atau yang biasa dikenal Sunan Giri, disebut juga Prabu Satmata, dan kadang-kadang disebut juga Sultan Abdul Fakih merupakan salah seorang anggota Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Sunan Giri dilahirkan di Blambangan pertengahan abad ke-15. Sebagai seorang wali, tentunya Sunan Giri memiliki banyak kesaktian yang sangat luar biasa untuk membantunya menyebarkan agama Islam. Berikut adalah beberapa kesaktian yang dimiliki Sunan Giri. 1. Adu kesaktian dengan Begawan Mintu Semeru. Bentuk tempayan. Hampir semua para wali pernah diajak adu kesaktian. Begitupun Sunan Giri yang menyebarkan agama Islam juga mendapat perlawanan dari para tokoh Hindu yang sudah terkenal pada saat itu. Begawan Mintu Semeru merupakan salah satu tokoh yang tidak senang akan kehadiran Sunan Giri. Begawan Mintu Semeru dikenal mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Dengan kehadiran Sunan Giri yang berdakwah membuat dia tak terima dan kemudian menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Begawan Mintu Semeru pun datang ke Gresik untuk beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Saat itu terjadi 4 pertarungan seperti merubah angsa menjadi seekor naga, menyusun ribuan telur, adu kesaktian jubah serta ikat kepala, dan menerbangkan tempayan wadah air. Dari semua adu kesaktian itu, semua bisa dimenangkan oleh Sunan Giri, dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah. Akhirnya Begawan Minto Semeru menjadi pengikut Sunan Giri dan menjadi santri di pesantren milik Sunan Giri. 2. Mengubah pasir menjadi barang dagang. Saat Sunan Giri berdagang di Kalimantan, beliau menjual barangnya dengan cara boleh dihutang atau dicicil oleh pembelinya. Tak jarang beliau menghibahkan barang dagangannya kepada fakir miskin. Sunan Giri pun diprotes Abu Hurairah selaku orang kepercayaan Nyai Ageng Pinati. Ia khawatir perbuatan Sunan Giri akan membuat mereka rugi. Hal itu pun benar terjadi. Setelah 10 hari dan sampai waktunya pulang ke Jawa, para pembeli yang berhutang belum membayarnya. Akhirnya Abu Hurairah memutuskan pulang ke Jawa tanpa membawa hasil apapun. Kapal yang dinaikinya pun terombang-ambing oleh angin di lautan karena tidak ada beban muatan sama sekali. Karena hal tersebut, Sunan Giri memerintahkan untuk mengisi karung dengan pasir dan batu agar kapal memiliki muatan. Sesampainya di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan kejadian selama di Kalimantan kepada Nyai Ageng Pinati. Otomatis ibu Sunan Giri sangat marah. Namun saat ibunya dan Abu Hurairah diminta untuk mengecek kapal, ternyata batu dan pasir yang sebelumnya dibawa dari Kalimantan berubah menjadi damar dan rotan. Itulah pembahasan mengenai 2 kesaktian Sunan Giri semasa hidupnya. Semoga bermanfaat. Kisah lain Sunan Giri meminang 2 perempuan dan pohon delimah bertuah. Banyak kisah mengenai keistimewaan dan karomah yang dimiliki Sunan Giri yang merupakan salah seorang wali songo. Salah satunya adalah meminang dan menikahi 2 gadis cantik dalam waktu 1 hari. Kedua gadis cantik tersebut juga bukan sembarang orang melainkan putri dari Sunan Ampel sesepuh Wali Songo dan Sunan Bungkul. Kedua istri Sunan Giri tersebut, yaitu Dewi Murtasiah binti Sunan Ampel dan Dewi Wardah binti Ki Ageng Bungkul. Kisahnya dimulai saat Ki Ageng Supabungkul mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depan pekarangan rumahnya. Setiap kali ada orang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu itu pasti mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat tentulah orang tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, Sunan Bungkul bernazar, jika ada orang yang selamat tertimpa buah delima miliknya, akan menjodohkan dengan putri kesayangannya, Dewi Wardah. Kebetulan menjelang pernikahannya dengan Dewi Murtasiah, Sunan Giri melintas di depan rumah Ki Ageng Bungkul. Tiba-tiba dia tertimpa buah delima milik Ki Ageng Bungkul, yang dikenal punya tuah namun tidak terjadi apa-apa. Lalu Sunan Bungkul menemui Sunan Giri dan mengatakan nazarnya tersebut.
Mendengar nazar Ki Ageng Bungkul itu, Sunan Giri bingung bukan kepalang. Sebab dia akan melangsungkan akad nikah dengan putri Sunan Ampel gurunya pada hari ini sehingga tak mungkin dibatalkan. Lalu Sunan Giri menyampaikan ke Sunan Bungkul bahwa dia tidak mungkin menikahi Dewi Wardah karena memang akan berangkat melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasiah putri Sunan Ampel. Rencana pernikahan dengan Dewi Murtasiah memang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun Sunan Bungkul tetap bersikeras meminta Sunan Giri untuk tetap menikahi puterinya. Akhirnya keduanya pun menemui Sunan Ampel yang dikenal karena kesaktian dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Tapi setelah mendengar cerita yang dikisahkan Sunan Bungkul, Sunan Ampel mengatakan apa yang dialami muridnya itu sudah menjadi takdir yang ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga kata Sunan Ampel, tidak apa-apa kalau Sunan Giri muridnya untuk 2 kali menikah dalam 1 hari. Karena yang dialaminya itu bukan kehendak sendiri melainkan sudah menjadi takdir Allah SWT. Akhirnya, dalam sehari Sunan Giri menikah dengan 2 gadis cantik sekaligus. Pagi hari menikah dengan Dewi Murtasiah, setelah seusai salat azhar dengan Dewi Wardah. Baca, kisah kedahsyatan pasukan Estri Ladrang Mangungkung, berisi prajurit wanita yang luwes namun mematikan. Dari pernikahannya dengan Dewi Murtasiah dikaruniai 8 putra maupun putri yaitu Ratu Gede Kukusan, Sunan Dalem, Sunan Tegalwangi. Kemudian Nyai Ageng Seluluhur, Sunan Kidul, Ratu Gede Sawarasa, Sunan Kulon, Sunan Waruju. Sementara dengan Dewi Wardah, Sunan Giri dikaruniai seorang putra dan seorang putri yaitu 1. Pangeran Pasir Bata, 2. Siti Roh